هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ud'uni astajib lakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sesangat boten kula hormati pimpinan garis miring ketua Yasinan Darul Qarari Bapak Sadiin beserta sejajarannya, Sohibul Hajah Bapak Imron beserta keluarga, sesepuh Jamiah Yasinan Darul Qarari sekaligus para jemaahnya, dan tidak lupa pula kepada Nanda Putra Kurnia Andiko beserta istri sekeluarga sederajatipun yang sangat boten kula hormati dan juga sangat cintai. Pertama dan yang paling utama, kata Bapak MC Haji Salman itu singkat. Acara Yasinan yang dibawa kediaman Bapak Imron bukan hanya Yasinan, namun ada tambahan dari ponakan atau cucu Bapak Imron ingki kadita mengadakan acara selamatan 4 bulan dari Nanda Novi Anjani, istri dari putra Kurnia Andiko almarhum. Jadi acaranya dua tangki Yasinan sekaligus hall kadukale epon kika dintoh selamat 4 bulan. Maksud dan tujuan pun kika dintoh pertama atuakin almarhum almarhumah si ampun pulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup kadukal epon Sohibul Hajah dari Nanda Atiko betai ibu sekeluarga kadito mohon doa restu dak Jamiah Yasinan Darul Qarari engki kadito Novi apun lagi hamil menjalani 4 bulan. Apa maksud dan tujuannya engki kadito mohon doa restu karena proses dalam perjalanan epon Eki Kadito Nanda Novi yang hanya mendapat 4 bulan, insya Allah sampai 9 bulan, mudah-mudahan dalam perjalanan beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dohir maupun batin. Yang kedua kalinya mudah-mudahan bayi yang masih ada di kandungan sang ibu itu dikarunia sehat walafiat, tidak mendapat aral maupun rintangan, sehingga nanti saat melahirkan dia menjadi anak putra atau putri yang soleh dan soleha, yang selamat dunia alam akhirat, patuh taat kepada kedua orang tua dan kepada semuanya di sepanjang jalan dan sepanjang masa. Amin Allahumma amin. Oleh dua nikah Bapak Ketua Tangki Situng menjalankan tugas Yasinan yang bernaung dalam pondok pesantren Darul Qarari yang diasuh oleh guru besar kita Kiai Haji Ahmad Ali, sekaligus almarhum dari adik beliau Kiai Haji Soleman Ali beserta almarhumah yang lain. Kadukale epon dari Bapak Imron sekeluarga Kak Dintoh nyalameti
cucu epon Nopi Anjani iki kadito istri dari putra Kurnia Andiko kadito malamantar dalam prosesi bukan hanya dalam kandung epon, dalam usaha hidupnya setelah wafat ayahanda tercinta. Bukan mudah-mudahan tidak seperti Koko yang dulu ya, banyak perubahan. Kalau dulu dia di bawah naungan ayahanda tercintanya, tapi kalau sekarang ini menjadi suatu panduan. Ditanya oleh sama yang lain, doa kita mudah-mudahan Koko ini menjadi pemimpin yang bijaksana, amin Allahumma amin, melalui yasinan Darul Qarari. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Jadi ilmu boleh titik nikah panjenengan saja diamalkan. Caranya mendoakan muslim dan muslimah, tidak pilih kasih walaupun itu termasuk anggota maupun nilai anggota. Tapi beliau nak masuk simpatisan dari pondok pesantren Darul Qarari, amin. Penapa sebakan itu akhirnya kulit panjenengan. Kalau saja nanti beliau dilahirkan ke muka bumi, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa menindaklanjuti perjuangan Nabi Muhammad, bisa menuntut ilmu, bisa mencari ilmu. Akan tetapi di balik itu bukan hanya beliau, kita ini diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimah. Kula biajunan saja masih wajib mencari ilmu, masih wajib mencari ilmu. Bukan harus ke pondok pesantren, bukan harus ke musola atau ke kampus-kampus. Dimanapun kita saja berada, disitulah kita sambil belajar. Kapan? Minal makhdi ilallah, dimulai turun dari buayan orang tua sampai masuk ke liang lahat. Tujuannya pertama iki deki menabi putra putri dari Nanda Koko lahir menjadi orang yang rajin menuntut ilmu. Jadi Nanda Koko harus banyak belajar, artinya sekarang jadi pemimpin. Nah, harus bisa mendidik, membimbing nanti putra-putri dan semua keluarganya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama bicara tadi menuntut ilmu tadi. Mulai lahir sampai dapat ke kubur. Sampai yaji, sampai bajengaki, sampai pandih lalu wajib nyari ilmu, kan wajib. Ilmu apa Pak secari? Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Al-Hadis, bukan hanya kitab-kitab. Segala ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk diri kita dan untuk orang lain, itu perlu dicari. Ilmu apa yang kita dimiliki? Oh, ilmu na tegang sutu lagi. Boleh sesuai dengan resep pon. Oh, bodoh orang tegang kan kaki. Ingki boleh sesuai dengan resep pon. Bodoh. Ilmu apa sausati? Ya, ini kan ilmu na kula pada panjenengan. Kula ning oning alim, ki alim sebagai kehampian. Saya ngebak sampai iya sih gak dinto. Tapi ilmu kudu diamalkan sesuai yang kita miliki. Kemana mencari ilmu nikah? Walau fisin, tuntutlah ilmu itu walau fisin. Cina adalah negara di luar agama Islam, komunis ada di Cina, tapi baginda Rasul menyampaikan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Apalagi cuma di DKI Jakarta, apalagi cuma di Indonesia, dimanapun saja kita ada waktu, carilah ilmu. Wajib hukumnya. Sehingga wajib kenapa? Elakoni oleh kejar. Tak elakoni dosa. Makanya Nabi menyampaikan kun aliman
au muta'alliman au muhibban wala takun karihan. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Setelah kita aliman, jadilah seorang alim, si bisa ngajar. Gak bisa au muta'alliman, muta'allim atau muhibban, mengajar tak bisa, mencari ilmu tak bisa, mustami'an tak bisa, mustami'an nikah ngiding hakim. Au muhibban, jadilah orang yang senang kepada orang yang menuntut ilmu. Akati rajina pada panjenengan sedaja senang dek suaminya, sesuaminya seringkali silaturahim untuk kita bertemu meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Rajina panjenengan sia termasuk orang si muhibban. Pahala apa? Tapi kulit saja lah. Kulit panjenengan atengkak dari Depok, atengkak dari Tangerang, kak kama tempat oleh pahala. Bung anak kulit biajun saja makan. Seneng lebur dek menganak senyari ilmu kisah pada kencara setuju wala takun karihan seterakhir sampai tadi orang sini kan beci lo seneng nak boleh tengki de orang sini mencari alhamdulillah. Contohnya tadi mau ada acara Isra Maulud mau bisa hadir, mau bisa nyompong, lo bisa seneng tuaki malaman dan acara-acara di tempat lain bukan acara kita. Allah jadikan acara yang sukses, amin Allahumma amin. Beri mereka nama pada acara multan malam lagi kan leda buaki lo oleh saat makin lo ini mungkin ini kan mungkin pada baca dengan lo bisa hadir lagi soalnya lo yundang saus selak sini karena oleh wahyundang tempat di dalam. Jadi senang panjenengan datang kula nikah pada nak kencer bicara semua beda aja nikah. Nikah perlu dikaji dan dipelajari. Para sepasang Prabu kembali dek gelak dan kiceng nikah acara dua tengki acaranya lebih 4 bulan nikah mohon doa restu saja lagi malaman terbaik dari calon anak kokokan itu bareng selamat bareng lahir dua-duanya dalam karunia ilahi sehingga sampai besarnya beliau itu nanti menjadi anak yang soleh dan sholat. Bapak ibunya kak itu bekal pemimpin dan menteri rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah hati pemimpin ini kan boleh pemimpin negara, naudzubillah, pemimpin rumah tangga nikah pagi akan dituntut dan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kamu ngaji depan kita nonton ngaji tak amain dan ini kan aboh kita bungana. Napa ku lebih bancin dengan cita dalam hidup pernah membohong yang bungana misalnya. Lah ini kan tu siapa ki malaikat tanya ki kamu teke telat berdekanca ampu tri ngompol sampai pulang. Senata punten. Nah ini kan pemimpin ketika itu bagi berkat tanya akhir Allah Ta'ala dituntut dan diminta bertanggung jawabannya. Malaman terkulit bijak saja. Kalau saja ada yang seperti itu Allah akan mengampuni dosanya melalui jamiah yasinan darul qurari amin Allahumma Tadi Muhammad aban mengaku maksiat wa imakul tuana panjenengan tuana kula minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al akhya'i minhum wal amwat berkah tu anak kancah nikah berkat eseborah sang Allah Subhanahu hamid. Kita ini terima kasih kepada pengasuh pondok Darul Qurari Kiai Haji Ahmad Ali beserta keluarga. Berterima kasih kepada ketua Yasinan beserta sejajarannya setelah membentuk membina Kak Dinto bisa ketua lo yang nyaman itu lo yang nyaman jalan mung peleman muter otak tak singkat. Nah titik ini kukutu katinapa bapak ketua selo kapelang. Ini kah perlu saling kasih, saling sayang, saling asuh, asa dan saling ngalah. Para kancah, para tretan, para jamiah sita jaipur, kong para sepuh mengingat Bapak MC tadi selalu mengingatkan pengajian ini kalau lanceng, thank you. Kende teng akom pula ni kekenceng kalau ya bi Allah Taala itu sepenting misi dan visinya kita berdidik lagi.
Amin Allahumma amin. Kembali lagi ke acara kok biasa nah yang dimaus oleh para alim dan para ulama dalam acara kantoh hol bayi kandungan yang masih 4 bulan Pak Pintoh mah banyak doa berarti kadang maca Yasin, kadang mau surat Yusuf, kadang mau surat Yusuf Maryam. Nikah salah situng dari telok surat waktu Emmaus demi bayi yang ada di dalam kandungan Novika itu dikarunia Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bundanya calonnya ini mudah-mudahan menjadi orang yang sabar tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir di kula nanda koko ya. Harus ingat bahwa bayi yang dilahirkan itu bersih kayak kertas yang putih, tidak ada kotorannya. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudi au nasrani au yumajjisanihi. Ingatlah saudara koko, tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu dengan keadaan bersih. Panggil bapak belum bisa, panggil mama nggak bisa, panggil mbak nggak bisa. Nanti kalau sudah lahir terserah koko, ama ibunya dipanggil bunda, dipanggil mama, ama ayahnya dipanggil ayah, itu yang jelas. Nanti setelah itu kita taruh di tempat pendidikan dan dididik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak koko nanti bisa membimbing, bisa membina sehingga semua keluarga harmonis, ideal, sakinah, mawaddah, diridho oleh Allah Taala, menjadi umat yang selamat dunia sampai alam akhirat, khusus beliau dan semua para jemaah. Amin Allahumma amin. Yang bersangkutan kita sebelum kita tahlil bacakan dulu apa surat Maryam, apa surat Yusuf, apa dua-duanya kepada yang bertugas. Silakan. Semua ada surat Yusuf. Hampir apa Maryam, apa orang kita akan langsung Yasin. Bapak itu Kalau bapaknya nanti spesialis di rumah ya kok ya, di spesialis di rumah, banyak berdoa, banyak mengaji, doakan bayi yang ada di kandungan itu, mamanya dikarunia sehat, keluarganya sehat, bayinya juga sehat, kamu yang usaha juga akan diturunkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau saja nggak mau baca Yasin atau surah Yusuf, langsung kita bacakan Yasin, karena Yasin itu adalah kolbul Al-Quran. Masih ada nanti yang ke-7 bulan, kalau karena 4 bulan ini Allah Ta'ala mengutus malaikat ke dalam kandungan bayi yang ada di dalam kandungan itu untuk menentukan nasib hidupnya mulai lahir sampai nanti masuk ke liang lahat. Makanya doa banyak berdoa. Malaikat yang dulu itu kalau kita berdoa pasti malaikat itu akan memberikan suatu nasib dan takdir yang baik sesuai dengan aturan agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang bermanfaat bagi nusa bangsa agama, menjadi orang yang selamat dunia sampai alam akhirat, ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin hanya itu ya, bacakan kita Yasin pertama. Mudah-mudahan nanda calon bayi dari koko ini diselamatkan, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kalau nanti melahirkan itu muda, mamanya ya sehat. Amin Allahumma amin. Yang pertama itu. Yang kedua, Sohibul Hajah Bapak Imron Khaul, kepada semua almarhum almarhumah keluarganya yang telah pulang ke rahmatullah. Pak Imron ini dan Bu Imron tidak seperti kacang sama lupa sama kulitnya ya, dijadikan, dibesarkan, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Ini akan menghadiahkan Fatihah, akan dibacakan Yasin, akan bertahlil tahmid nanti sampai selesai, ditutup dengan doa. Ini di antara lain pertama